Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai Hillkeeper, yaitu di integrasi matrix inverse dengan cyber security. Jadi ini adalah khusus untuk matematika SMK kelas 11 pada jurusan rumpun teknologi. Kebetulan saya mengajar di SMK TI Basma. Yuk kita mulai. Kriptografi. Nah, kriptografi ini adalah ilmu yang mempelajari matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentifikasi gitu ya. Nah, materi yang kita butuhkan sebelum lanjut ke pembelajaran Hillkeeper itu ada yang namanya modulo. Nah, modulo ini di sekolah saya itu dipelajari di kelas 10 pada semester 2 akhir. Jadi, pengertian modulo itu adalah operasi matematika yang menghasilkan sisa pembagi dari suatu bilangan terhadap bilangan lain. Contohnya apa sih? Nah, ketika kamu menyebutkan jam 13.00, maka kamu akan menyebutkan jamnya itu yaitu jam 1. Nah, jam sendiri ini merupakan modulo 12 atau bisa kita singkat dengan mod 12 gitu ya. Jadi ketika kita melihat 13.00 berarti kita nyebutnya 13 mod 12 atau sama dengan 1 seperti itu ya. Nah, materi prasyarat yang lain yaitu tentu aja matrix inverse ya. Jadi matrix inverse ini adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks aslinya itu menghasilkan matriks identitas. Maksudnya apa? Misalkan ada sebuah matriks A dikalikan inverse dari matriks A itu akan menghasilkan bilangan matriks identitas ya. Nah, formula matriks itu untuk inverse-nya ya, itu sama dengan 1 per determinan A dikali dengan kofaktor dari matriksnya. Yuk kita mulai ke penjelasannya. Oke. Nah, Hillkeeper ini adalah salah satu metode kriptografi klasik yang berbasis matriks yang diperkenalkan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929 gitu ya. Nah, algoritma ini menggunakan aljabar linier untuk mengenkripsi teks dengan cara mematahkan huruf-huruf ke dalam angka dan menerapkan operasi matriks pada data tersebut. Nah, makanya kenapa ketika kita nggak tahu nih angka-angkanya, itu disebutnya kan aljabar ya, karena kita belum tahu nih angka ini bisa jadi huruf apa gitu ya. Nah, konsep dasarnya sebenarnya ada yang namanya representasi teks dalam angka. Setiap huruf dalam alfabet diganti dengan angka. Misalnya 0 itu jadi A, B itu 1 dan Z itu 25 gitu ya. Adapun matriks kunci. Nah, ini digunakan untuk matriks persegi yang N kali N, bisa 2 kali 2 atau 3 kali 3 sebagai kunci enskripsi datanya. Nah, kunci enskripsi datanya ini itu terserah kalian. Kalian mau buat modul matriks yang 3 kali 3 atau 2 kali 2-nya itu seperti apa angka-angkanya, elemen-elemennya itu bebas sama kalian. Matriks ini harus memiliki inverse modulo tadi ya. Kita sepakati bahwa menggunakan modulo 26 agar proses deskripsi dapat dilakukan. Nah, kenapa menggunakan modul 26 ya? Karena kita menyesuaikan banyaknya alfabet. Coba banyaknya alfabet itu kan 26 kan ya. Nah, kalian juga sebenarnya bisa menambahkan simbol atau apapun itu tergantung kalian. Misalkan kalian mau nambahin 4 simbol, maka menjadi modulo 30 gitu ya. Jadi misalkan simbol dan itu di 26, simbol apa lagi? Simbol persen itu di 27, sok mangga, nggak apa-apa. Nah, pesan atau proses enskripsi ini dibagi menjadi blok-blok dengan panjang sesuai ukuran matriks kuncinya gitu ya. Blok teks diubah menjadi vektor lalu dikalikan dengan matriks kunci dan mod 26. Hasilnya adalah vektor baru yang mewakili huruf-huruf terenskripsi data. Nah, untuk yang bagian pesan dibagi menjadi blok-blok itu sesuai dengan matriks kalian ya. Apa sih matriks kalian konsepnya? Yaitu baris kolom pada matriks pertama. Nah, di kolomnya ya, ordonya itu harus sama dengan baris matriks kedua gitu ya. Nah, proses deskripsi. Nah, berarti ini kebalikannya dari enskripsi ya, yaitu menggunakan inverse dari matriks kunci untuk membalikan operasi enskripsinya.
Yuk kita lanjut kelebihan dan kekurangannya untuk melihat Hillkeeper ini metodenya ya. Yang pertama ya, untuk kelebihannya Hillkeeper sangat tahan terhadap analisis frekuensi karena memperlakukan blok teks bukan huruf individu. Nah, kekurangannya, kelemahan utama adalah jika kunci matriks diketahui atau jika jumlah huruf teks sama dengan ukuran matriks kunci, maka algoritma dapat dipecahkan dengan serangan Cheper high text only gitu ya. Nah, mau dulu. Yuk kita bahas yuk kalau kalian masih belum ngerti. Nah, jadi kan kalau kita buat huruf itu kan jajannya kan A sampai Z ya. Nah, berarti dimulainya dari 0 sampai 25 gitu ya. Oke. Nah, Hillkeeper menggunakan watt 26. Hal ini bisa berubah tergantung kalian dalam membuat enkripsi datanya. Kalian juga akan bilang, "Wah, Kak, ini kok 25, tapi di sini 26." Nah, kalian mulai dari 0 hitungnya ya. Satunya tuh 0, 2, 3 gitu ya. Oke. Nah, Hillkeeper, enkripsi datanya itu adalah C sama dengan C atau gitu ya, K dikali kuncinya dikali plain text dikali mod 26. Atau kalau deskripsi datanya berarti kuncinya di inverse gitu ya, dikali C ya, atau enkripsi datanya dikali mod 26 gitu ya. Nah, C itu apa? Itu ciphertext, yaitu nanti bagian yang mau kalian buat matriksnya, penguncinya gitu ya. Yuk kita mulai. Contoh enkripsi Hillkeeper. Contohnya gini. Misalkan ada sebuah plain text, kalian mau menulis misalkan Udinus. Dikirim nih plain textnya. Tapi kalian membuat dulu kata kuncinya. Itu bebas sebenarnya kata kuncinya. Mau kalian nulis 5 kek, mau nulis -1 kek, 3 itu bebas terserah kalian gitu ya. Ini bebas. Oke. Tapi kita mau membuat sandinya, ciphertextnya kayak gimana gitu ya. Nah, kita pertama-tama untuk menghitung inverse kan membutuhkan determinan ya. Maka kita mulai mencari determinannya dari si kata kuncinya gitu ya. Maka 5, 8, 7, 13. Maka 15 kali 3 dikurang 17 kali 8. Maka ini min 121 mod 26 itu akan menjadi berapa? 9. Kalian jangan masalah dengan minusnya gitu ya atau negatifnya. Kalian ingat aja 121 dibagi 26 pasti sisanya 9 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk menghitung inverse matriks kunci, ini kan ada K inverse ya, maka K inverse sama dengan 1 per det K gitu ya. Ada 3 minus 7, ini kofaktornya. Sekali lagi, ini kofaktornya di mana yang bagian A dengan D ini dibalik gitu ya, tapi yang B sama yang C itu dinegasikan ya. Nah, nextnya maka K inverse sama dengan 1/9 ya, karena determinannya 9 ya tadi. Nah, maka kita buat bahwa 1/9 itu kan sama aja kayak 9 pangkat negatif 1 ya. Sebenarnya 9 pangkat 1 di sini juga ada. Cuman berhubung 1 doang jadi tidak ditulis ya. Tapi kalau misalkan inverse negatif 1 pasti ditulis. Nah, si 9 negatif 1 ini adalah namanya modular inverse. Yuk kita ke selanjutnya. Jika X-nya 9, Z-nya 26 ya, X-nya 9. Nah, ini dari mana sih sebenarnya? Jadi X kali X inverse mod Z sama dengan 1. Ini matriks buat identitas ya. Maka seperti ini. 9 ya, X-nya tadi 9, 9 dikali 0 gitu ya. Dimana Z-nya itu 26 sama dengan 0. Nah, selanjutnya jika X inverse-nya ini 1 kita coba gitu ya. Maka mod 26-nya itu adalah 9. Kita coba lagi menjadi 2 gitu ya. Maka modnya itu adalah 0 gitu. Dan mod 26. Maaf ini bukan 0 tapi 26 ya. Oke. Nah, nanti kalian perbaiki. Oke. Nah, selanjutnya maka si nilai X pangkat 1 inverse ini adalah 3 ya. Oke, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, untuk menghitung matriks inverse, kalau ada K inverse sama dengan 3 ya, maka kita kalikan aja ke setiap elemennya si 3-nya ini ya, ke setiap elemen matriksnya.
Maka 3 kali 3 minus 8 kali 3 min 17 kali 3 5 kali 3. Maka hasilnya adalah seperti ini ya, dengan kita jangan lupa mod 26-nya. Nah, maka akan menghasilkan seperti ini. Gitu ya. Kalian bisa coba 24 itu kan kalau mod 26 sisanya 2 kan. Nah ya. 9 26 pasti 9 gitu ya. Oke. Nah, untuk enskripsi Hillkeeper gitu ya. Ini proses enskripsi ukuran 2x2 karena matriks kunci K ini berukuran barisnya 2 gitu ya. Maka plain text-nya dibagi menjadi blok yang masing-masing bloknya berukuran 2 karakter. Dimana berarti U itu kan 20 ya. Tadi kalau kita hitung per bloknya dari A-nya 0 gitu ya sampai Z-nya 25 itu A itu 20, D itu 3, I itu 8, N itu 13, U itu 20, S itu 18. Maka proses enskripsi Hillkeeper-nya perkalian matriks kunci dan plain text dengan modulo 26 untuk mendapatkan blok keeper-nya, maka kita kalikan dulu nih ya. Kata kuncinya ya 5, 8, 17, 13 yang kita buat gitu ya. Dikali dengan 20 ya, karena ini U sama D-nya yang kita akan enskripsikan terlebih dahulu, maka 5 kali 20 ditambah 8 kali 3 ya. Ini sebenarnya ada garis batasnya. Mungkin kalau kalian teman-teman bingung, cari di playlist saya operasi perkalian matriks gitu ya. Nah, begitu juga dengan 17 kali 20 ditambah 3 kali 3 gitu ya. Maka hasilnya 129, 349 mod 26. Nah, 124 dibagi 26 kan sisanya 20 kan. Coba 349 dibagi 26 pasti sisanya 11 seperti itu. Nah, begitupun yang IN itu kan 813 kita ganti 813 gitu ya. Nah, untuk matriks kuncinya tetap gitu ya, karena kita memakai kuncinya yang sama. Itu. Ini kelemahannya sebenarnya di sini. Ya. Oke, kalau ditambah-tambah dikali-kali di atas segini gitu ya. Nah, 144 dibagi 26 itu 14, 175 dibagi 26 pasti sisanya 9. Kita ganti lagi ke US yaitu 2018 dikali 5 kali 20 tambah 8 kali 18 gitu ya. 7 kali 20 tambah 3 kali 18. Maka hasilnya 244, 394. Nah, 244 dibagi 26 kan hasilnya 10. 394 bagi 26 sisanya 4. Maka hasil enskripsi Hillkeeper-nya yaitu ulot K ya. Coba aja kalian coba hitung. 20 itu pasti U, 11 itu L, 14 itu O, 19 itu T, dan 10 itu K, 4 itu E. Oke. Nah, enskripsi datanya udah selesai. Bagaimana kalau kita mau membalikan enskripsi ke bagian awal ya? Apa sih pesannya gitu ya? Oke, namanya ini deskripsi data, di mana proses deskripsi data ini perkalian inverse matrix kunci dan blok ciphertext dengan modulo 26 untuk mendapatkan plain text. Oke, sekarang misalkan ciphertextnya tadi ya, ulot K. Nah, UL-nya 20, L-nya 11, O-nya 14, T-nya 19, K-nya 10, E-nya 14. Maka ini ya kita masukin 20 gitu ya. Nah, 9, 2, 1, 15 ini dari mana gitu ya. Mungkin kalian bertanya-tanya. Yuk kita lihat dulu nih. 9 itu dari K inverse-nya yang tadi ya kan. Rumus dari deskripsi data kan adalah K inverse kali apa? Kali shipper text-nya gitu ya. Makanya di sini inverse-nya ini adalah ciphertext-nya. Kalau dikalikan menjadi seperti ini, 9 kali 20 tambah 2 kali 11 ya. Hasilnya adalah 202, 185. Mod 26, maka 202 bagi 26 sisa 20, 18 dibagi 26 hasilnya sisanya 3 gitu ya. Seperti ini. Maka hasil deskripsi Hillkeeper-nya 20 itu pastilah U, 3 itu pasti D, 8 itu pasti I, 13 itu N, 20 itu U, 18 itu S. Nah, dari mana sih kok D padahal 4 ya? Ya, lagi-lagi kalau kalian tarik jauh sebelumnya yang kotak itu nih ya. Sebentar. Nah, ini kembali lagi ke kotak, maka nanti kalian akan sampai bahwa D itu adalah 3 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut jauh. Kita lanjut jauh ke bagian tadi deskripsi ya. Ini kita udah selesai adik-adik ya. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.
Ini sumber belajar kita menggunakan artikel ilmiah dan juga slide share ya. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.